Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di SDN 14 ATTS ini untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di SDN 14 ATTS. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat perjuangan beliau kita dapat merasakan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Yang kami hormati Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 11 Kota Bukit Tinggi, yang kami hormati Bapak Ibu guru SDN 14 ATTS. Untuk membuka acara kita pada hari ini, marilah kita mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Bestin Zulfia SPD. Kepada hadirin dimohonkan untuk berdiri. Hadirin dimohonkan untuk duduk. Baiklah, acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Rustam. Kepada Bapak Rustam kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahdlatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin, Allahumma salli ala Muhammadin fil akhirin, Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami sewaktu kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah dan limpahkanlah rahmat-Mu kepada kami pada pagi hari ini dalam kegiatan kami yang semoga Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikanlah kami manusia yang pandai bersyukur dan berterima kasih. Ya Allah, semoga kegiatan pagi hari ini Engkau ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Rustam. Semoga acara kita pada hari ini diberikan keridhaan dan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya, kata sambutan dari perwakilan guru SDN 14 ATTS kepada Ibu Widyasari SPD, kita persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kalau izinkanlah dalam kesempatan kali ini saya Bu Widyasari mewakili kepala sekolah yang hari ini tidak berhalangan hadir, ingin menyampaikan sedikit mukadimah. Sebelumnya kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah, yang mana dengan rahmat Allah jugalah Bapak Ibu kita semua bisa hadir di sekolah yang kita cintai ini. Begitu juga salawat tidak putus-putusnya kita selalu kirimkan, kita hadiahkan kepada junjungan kita. Siapa lagi kalau bukan manusia terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dalam kesempatan yang singkat ini, Bapak Ibu yang telah hadir di sini, saya sebagai perwakilan dari kepala sekolah ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Di sini kita nanti akan banyak mengeksplor Bapak Ibu. Kita akan mungkin banyak mendengar paparan dari teman-teman kita, rekan-rekan guru calon guru penggerak hebat kita. Kita ingin sekali mendengarkan bagaimana nanti diseminasi budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan semuanya, kita yakin dan percaya bahwa sebuah sekolah tidak akan bisa maju dan berkembang tanpa adanya budaya positif yang melekat dan berkembang di sekolah tersebut. Nah, menanamkan budaya positif ini ternyata tidak selalu mudah. Pasti akan banyak tantangan dan hambatan. Tapi bukan berarti kita tidak bisa ya Bapak Ibu semuanya. Nah, dalam kesempatan kali ini kita mungkin akan memperbaharui lagi, atau kita akan menambah lagi ilmu kita dari teman-teman atau rekan-rekan kita calon guru penggerak hebat kita hari ini. Kami harapkan nanti Bapak Ibu semuanya dapat mengikuti dengan baik. Mungkin nanti juga bisa bertanya, kita berdiskusi di sini, kita kuliti, kita eksplor habis-habisan tentang diseminasi budaya positif ini. Karena dari kita, untuk kita, dan untuk kemajuan kita bersama. Barangkali sedikit sambutan dari saya sebagai perwakilan dari kepala sekolah. Waktu dan tempat kita akan banyak berikan kepada calon guru penggerak hebat kita hari ini. Itu saja. Selamat mengikuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Widyasari SPD. Acara selanjutnya kita masuk ke dalam acara inti, yakninya diseminasi budaya positif di SDN 14 ATTS yang akan disampaikan oleh Bapak
Ibu calon guru penggerak angkatan 11 Kota Bukit Tinggi. Kepada Bapak dan Ibu kami persilahkan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Ilham Dhani SPD. Kepada Bapak Ilham kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Rani sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu siang ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya di kesempatan ini. Dalam kesempatan ini izinkan saya Ilham Dhani untuk melakukan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Sebelumnya alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dari beliau kita masih diberi nikmat kesehatan sehingga kita dapat hadir di kantor kita ini. Salawat demikian salam kita hadiahkan buat pucuk pimpinan umat yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah yang ini diwakili oleh Bu Sari, yang sama-sama kita hormati Bapak, Ibu, guru kelas dan guru bidang studi yang hadir di kantor kita ini. Baik, mukadimah tidak saya panjangkan. Saya akan menyampaikan hasil penerapan budaya positif di sekolah. Dalam hal ini yang sebagai fasilitator saya itu Bu Disnalitim SPDMM pengawas di Padang, kemudian Ibu Adila Yusyani, Ibu pengawas baru kita di SD 07 Teladan. Next. Nah, selanjutnya sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, kita ice breaking dulu Bapak Ibu. Dalam hal ini siapa Bapak Ibu yang bersedia untuk memimpin ice breaking? Bu Rani, ya Bu Rani. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Rani semuanya Ibu, luar biasa. Ice breakingnya kali ini, jika saya mengatakan hap, Bapak Ibu bilang hup. Jika saya bilang hup, Bapak Ibu bilang hip. Hip. Jika saya bilang hip, Bapak Ibu bilang hap. Bisa Bapak Ibu? Ulang lagi Bu. Lagi ya. Jika saya bilang hap, Bapak Ibu bilang hup. Jika saya bilang hup, Bapak Ibu bilang hip. Jika saya bilang hip, Bapak Ibu bilang hap. Bisa Bapak Ibu? 1, 2, 3. Hip. Hap. Hip. Hup. Hap. Hip. Hup. Hap. 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 Hip. Hip. Iya. Terima kasih Pak Rani. Tepuk tangan untuk Bu Rani semuanya. Ternyata Bu Rani sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya angkatan 12 Bu Rani sebagai peserta guru penggerak. Amin Bu ya. Selanjutnya kita masuk ke materi, yaitu konsep inti budaya positif. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru,
keyakinan keras dan segitiga restitusi. Nah, ini yang akan kita pelajari di kesempatan kali ini. Selanjutnya kita ada permainan nih Ibu. Ya, permainan. Cobalah buka. Nah, jadi nanti Bapak Ibu semuanya silakan berpasangan. Anggap Bapak Ibu semuanya memiliki satu benda di tangan. Satu benda di tangan. Yang teman ibu bertugas untuk merayu ibu-ibu agar mau memperlihatkan apa yang dipegang di tangan. Nah, silakan kita coba dulu ibu dengan teman sebelah. Ya, berhadap-hadapan. Silakan ibu rayu dia bagaimana caranya mau diberi kata-kata mutiara atau dipuji. Ibu cantik hari ini, bapak ganteng hari ini, silakan. Yang penting kita berpasangan. Silakan Bu. Ya berani. Boleh Pak Neh, boleh. Rahasia Bapak. Rahasia Bapak. Rahasia Bapak. Ini nggak mau buka deh Bu. Enggak mau Bu ya? Ya. Atau apa coklat nanti ya? Enggak bisa. Enggak bisa Pak ya. Tadi cantik. Kata Pak Kiki. Dah. Berarti tidak bersedia semuanya Bu ya. Ya. Terima kasih Ibu semuanya. Kenapa ini kita coba? Ini salah satu permainan yang kita anggap anak. Jadi anak itu memiliki masing-masing anak itu memiliki berbagai macam perilaku. Ya. Macam perilaku ada kita tadi yang mau memberikan apa yang kita buat. Kemudian tadi ada yang tidak mau. Nah, semuanya itu adalah tergantung di diri kita masing-masingnya. Jadi tergantung di diri siswa masing-masing. Selanjutnya adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Lanjut Bu. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini adalah ilustrasi kita sebagai guru. Berarti ini kita sebagai guru, ini kita murid. Yang pertama, ilusi guru untuk mengontrol muridnya. Nah, kemudian ilusi untuk guru mengontrol murid. Contohnya siapa Pak Ibu yang bisa memberikan contoh apa itu ilusi guru untuk mengontrol murid? Atau enggak seperti ini, silakan Pak Ibu pilih di antara 4 ini apa yang dapat Ibu contohkan terhadap siswa. Boleh ilusi guru untuk mengontrol murid, ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, kemudian ilusi bahwa pengetahuan positif efektif dan bermanfaat, yang keempat ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Silakan Bapak Ibu. PK. Ya Bu Sinta. Bu Sinta dulu. Ya silakan Bu Sinta. Misalnya contoh dari yang pertama tuh, yang sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Pak. Pertama tuh tentang ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Misalnya kita seorang guru, kita memberikan penguatan positif terhadap anak. Misalnya karena anak ini mendapatkan nilai yang bagus, sudah itu kita beri dia hadiah atau reward. Namun sebenarnya penguatan positif itu setelah itu anak dia menjadi lebih rajin belajar. Namun sebenarnya dia bukan karena kita, tapi sebenarnya dia mendapatkan nilai itu karena kemauan dia. Tibanya sebenarnya semua balik lagi pada seperti yang terjadi tadi, bahwasanya kontrol itu memang terhadap dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Gitu Pak. Oke.
Sangat luar biasa sekali Bu Sinta. Dan tambah tepuk tangan untuk Bu Sinta dulu. Bu Eka, depan Bu Eka. Silakan Bu Eka. Terima kasih Pak Dhani atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilusi guru untuk mengontrol murid. Jadi sebelumnya kita nih berpikir bahwa guru ini mampu mengontrol murid, ya, karena kita sebagai orang dewasa dan anak-anak adalah anak-anak yang masih kecil, ya. Jadi seenaknya kita mengatur dia. Tapi sebetulnya inilah yang salah pada miskonsepsi tadi itu. Ternyata anak itu melakukan sesuatu yang dia inginkan itu karena dirinya sendiri, bukan karena pengaruh dari orang lain. Jadilah ini artinya ilusi guru untuk mengontrol murid. Terima kasih Pak Dhani. Assalamualaikum. Terima kasih BK. Dari jawaban Ibu tadi dapat ditangkap bahwa setiap kita ini tidak bisa memaksakan kehendak kita terhadap murid kita. Jadi murid itu memiliki kontrol sendiri. Lanjut. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama, stimulus respon. Ada teori kontrol pilihan, ada 2 tabel. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Selanjutnya, yang teori kontrol pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Memang iya Bapak Ibu, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Karena masing-masing kita ini itulah diberi ciptaan oleh Allah. Kita ini berbeda. Walaupun kepala sama berbulu, pendapat berbeda-beda. Ya kan Pak Nef? Ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Yang teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Lanjut Bu. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif artinya disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang baik. Nah, lanjut. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Dalam hal ini, menurut ahli Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984, dengan mengaitkan setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan, itu kata Dr. William. Selanjutnya, kata Diane Gosen tahun 1998, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Lanjut. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Ya. Kebutuhan dasar manusia ini sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Lanjut.
Selanjutnya yaitu 5 dasar kebutuhan manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang bertahan hidup ini ada makanan sebagai energi kita untuk hidup, pakaian untuk menutup aurat, kemudian tempat tinggal untuk kita berlindung, kemudian keamanan dan kesehatan. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama dan menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan. Penguasaan itu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Selanjutnya kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima, kesenangan. Nah, di terhadap kita sendiri, menurut Bapak Ibu, mana hal yang paling penting di 5 kebutuhan dasar manusia ini? Semua. Nah, ya Bu Sari, ya, Semua. iya Bu Sari. Sebenarnya 5 kebutuhan manusia ini tidak bisa kita ambil yang paling penting, yang pisah dan kita pisah, tidak bisa. Karena semuanya ini berkaitan. Misalnya di dalam tempat kita bekerja, kita tidak lingkungannya asing untuk kita, seolah-olah kita tidak diterima oleh tempat lingkungan kita bekerja itu akan menimbulkan rasa tidak nyaman kita untuk bekerja. Jika rasa nyaman tidak ada, maka kita tidak pekerjaan yang kita lakukan itu tidak akan berjalan dengan baik. Selanjutnya contohnya yaitu penguasaan. Bisa kita lihat di siswa, pasti ada di masing-masing kelas ada siswa ini yang menonjolnya dia ingin aktif, dia ingin terdepan, apapun yang ditanyakan oleh guru dia menjawab. Kadang-kadang belum kita berikan kesempatan menunjuk, dia udah menunjuk. Nah, itu kita sebagai guru terkadang harus memahami, mungkin siswa ini ingin ada di poin 3, mungkin ada siswa ini ada di poin penguasaan. Kemudian terkadang anak dia sangat dekat dengan kita, dia ingin selalu salaman dengan kita, saling ingin disapa. Kalau tidak kita sapa, dia akan ngambuk atau tidak mau melihat gurunya, kan ada kita menemukan siswa seperti itu, Bu. Kadang kita menghargai siswa, setelah itu siswanya tidak mau melihat kita. Nah, terkadang itu mungkin entah kasih sayang, mungkin anak itu perlu butuh kasih sayang yang lebih dari kita, Pak Ibu, butuh perhatian yang lebih. Selanjutnya, next, motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kita ambil contoh, seandainya ibu kepala sekolah kita meminta ADM, Bu ya. Kira-kira dalam hal ini, kenapa ibu ada yang langsung memberikan ADM-nya, ada yang menunda waktunya? Kira-kira di posisi mana, di motivasi mana ya ibu di antara ketiga ini, ibu atau bapak? Untuk menghindari ketidaknyamanan Ya, berarti untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada lagi yang lain, Bu? Ada yang untuk mendapatkan imbalan, Bu? Apakah ibu kita dikasih imbalan karena mengumpulkan ADM tercepat atau yang paling tebal? Ada, Bu? Enggak, Bu ya. Mungkin untuk yang satu ini kita sama, Bu ya. Kemudian ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Semuanya, Pak. Semuanya, Pak Rustam. Ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, semuanya, Pak, sebenarnya kita nih, Pak. Iya, Pak Rustam ya. Ya. Nah, mungkin satu saja kan? Iya, Pak Rustam. Betul sekali, Pak Rustam. Memang iya, Pak. Semuanya ini memang terasa sama kita, Pak Ibu. Jadi perlu kita untuk selalu memotivasi diri kita dalam bekerja. Nah, lanjut.
Selanjutnya ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Dalam hukuman itu biasanya bersifat ada kata tidak. Tidak boleh terlambat, tidak boleh merokok, jangan berlari, tidak boleh memukul teman. Nah, itu adalah salah satu hukuman. Contoh hukumannya tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Selanjutnya bersifat satu arah. Kemudian berupa hukuman atau psikis. Misalnya kita suruh anak kita, dia tidak mau belajar, kita tendang misalnya, atau tidak kita pukul dengan roll, itu tidak boleh Bapak Ibu. Kemudian konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Selanjutnya sikap guru selalu memonitor murid. Bisa kita lihat di plastik rokok ibu-ibu semuanya. Apakah ada kata tidak boleh merokok? Tidak ada Bu ya. Di dalam plastik rokok itu bisa Bapak Ibu lihat nanti, merokok dapat menyebabkan gangguan kehamilan, janin, jantung, sakit tenggorokan, kan itu Bu ya. Itu adalah kira-kira itu salah satu bentuk konsekuensi atau hukuman. Konsekuensi berarti ya, karena merokok itu menyebabkan penyakit. Tidak ada dibuatkan di rokok itu tidak boleh merokok. Selanjutnya kita ke restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini ada nanti segitiga restitusi akan kita bahas setelah ini Pak Ibu. Lanjut Bu. Nah, yang kelima, posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah, ini posisi kontrol kita di kelas. Dalam hal ini kita harus paham, dalam kelima posisi kontrol ini kita harus paham mana yang harus kita lakukan terhadap murid kita jika kita berada di kelas, dan semuanya ini adalah menunjang kita untuk pembelajaran. Lanjut Bu. Contoh 5 penerapan posisi kontrol guru. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kita kasih hukuman hormat pada bendera 1 jam. Kemudian kita buat kata-kata seperti ini. Misalnya Alpin. Berapa kali Bapak harus memberitahu Alpin karena selalu mengecewakan. Alpin selalu saja mengecewakan Bapak atau Ibu. Bilang kembali ya Bu ya. Berapa kali Ibu atau Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Ibu atau Bapak. Itu kira-kira adalah kalimat untuk pembuat rasa bersalah. Lanjut Bu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, yang kita penerapkan sebagai teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Ibu atau Bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Kemudian kita sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Lanjut Bu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Sebenarnya guru sebagai manajer. Guru sebagai manajer itu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Lanjut. Posisi kontrol, apakah saya kecewa sekali dengan kamu. Kemudian balik lagi Bu ya,
Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu apakah masuk ke dalam posisi kontrol yang bagaimana Pak Ibu semuanya? Ya, Bapak berani? Pembuat rasa bersalah. Ya, memang ya. Oh, saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi anak itu kita buat sebagai dia merasa bersalah. Lanjut, Bu. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini masuk ke dalam posisi kontrol bagaimana, Pak Ibu semuanya? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, membuat rasa bersalah. Iya, Bu. Selanjutnya, Bu. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini tadi masuk ke kategori manakah Bapak Ibu semuanya? Ya, manajerial, itulah manajer. Bagaimana rencana anak kita menyelesaikan masalah ini? Bagaimana tindakannya? Lanjut. Nah, belum lagi. Selanjutnya adalah kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini masuk kemana Pak Ibu? Bisa berhukum atau juga pemantau. Iya Bu ya. Ini bisa kita masukkan ke pemantau ya. Ya baik ya. Nah, lanjut Bu. Lanjut. Sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Dalam hal keyakinan kelas ini, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja yang kita buat? Dalam hal ini siapa Bapak Ibu yang bisa menjelaskan mengapa tidak peraturan kita buat? Mengapa harus keyakinan kelas? Sini boleh Bapak Ibu? Ya, Bu Bestin. Terima kasih Pak Dani. Kalau menurut saya berbeda. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Jadi kalau menurut saya, kalau peraturan itu dibuat oleh guru atau melibatkan satu pihak saja, tidak melibatkan murid-murid, jadi sifatnya ini terikat. Sedangkan keyakinan kelas ini dibuat oleh bersama maksudnya. Ya, jadi guru dan murid-murid berdiskusi membuat keyakinan kelas. Nah, itu menurut saya. Baik, terima kasih kesempatannya Bu Bestin. Ada lagi tambahan Ibu-ibu semuanya? Ya, Cinta. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Jadi kalau seandainya keyakinan kelas itu, kenapa keyakinan kelas? Karena di keyakinan kelas ini kita sebagai guru bisa tahu apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan dan apa yang diinginkan oleh anak-anak. Jadi terjalin sebuah kebebasan untuk anak dalam kelas tersebut. Sedangkan peraturan ini buat secara sepihak, kemudian yang membuat itu yang mempunyai power sehingga anak-anak itu merasa terkekang dan peraturannya menjadi mengikat. Jadi anak-anak itu kurang memiliki sebuah kebebasan. Mungkin begitu Pak. Ya, terima kasih Bu Sinta, Bu Bestin. Apakah ada lagi Bu tambahannya Bu? Ternyata Pak Ibu ini luar biasa jawabannya Bu ya. Sangat jelas sekali Pak Ibu. Tepuk tanganlah kembali Bu. Ya, hampir siang Bu. Ya, mengapa perlu keyakinan kelas? Karena keyakinan ini berasal dari siswa, yaitu berasal dari kesepakatan bersama-sama. Tidak seperti kata Bu Sinta tadi, yang peraturan itu bersifat memaksa, dibuat oleh orang yang memiliki power. Ya, contohnya kita dalam berkendara saja Bu, kita melihat berboden itu harusnya bagaimana Pak Ibu? Kita boleh lewat sana atau bagaimana? Tidak boleh, berarti itu peraturan, ada lambang rambu-rambunya. Kita terpaksa kan Bu, kadang-kadang kita sudah telat
pergi sekolah dihadang oleh perboden, itu kita tidak bisa kita paksakan. Nanti kalau kita paksakan nanti kita bisa ditilang, ya Bu ya. Nah, jadi kalau dalam keyakinan kita ambil contoh di kelas, misalnya tidak boleh meribut, itu bisa kita ganti dengan ya tertiblah di dalam kelas misalnya, atau tidak boleh terlambat, kita ganti dengan datanglah tepat waktu. Ya, kira-kira seperti itu contohnya Bu. Lanjut next. Pembentukan keyakinan kelas. Yang keyakinan kelas ini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif, kemudian sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ya, masing-masing keyakinan kelas kita ini mungkin ada perbedaan Bu ya, karena setiap masing-masing itu pasti berbeda-beda kebutuhannya. Apalagi di sekolah A dan B pasti berbeda. Lanjut Bu. Asalnya kita masuk ke materi segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas. Itu 3 tahapannya. Lanjut. Yang masuk pertama yaitu menstabilkan identitas. Ini misalnya kita ambil contoh yaitu siswa ini merebut ujian latihan temanya, atau siswa itu mencontek pada saat temanya sedang membuat latihan. Ini bisa kita ambilkan ilustrasinya Bapak Ibu. Kemudian siswa itu kita panggil siswa itu, kemudian kita tanya apa yang kita lakukan. Contohnya Raihan misalnya, Bapak mendapat kabar bahwasannya Raihan tadi mencontek pekerjaan temannya, contohnya ya Bu ya. Kemudian iya Pak, kemudian kita balas, Rehan berbuat kesalahan itu wajar, tidak ada manusia sempurna. Ibu Bapak mungkin juga pernah melakukan itu, tapi Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Lanjut Bu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Dalam hal ini validasi tindakan yang salah yaitu tindakan kita lakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Contohnya, kamu pasti memiliki alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Bisa juga kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Lanjut Bu. Satu lagi Bu ya, terakhir. Menanyakan keyakinan. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Bagaimana keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Lanjut. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terakhir penutup, dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam proses kontrol. Saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semuanya. Jika ada pertanyaan, nanti kita akan lakukan sesi diskusi Bu ya. Kita cukupkan pada hari ini.
Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Bukit Tinggi yang sudah memberikan kita banyak ilmu baru tentang diseminasi budaya positif di SDN 14 TTS. Untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, marilah kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada salah perbuatan dan perkataan, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rehan, tadi Bapak mendengar dari guru piket, katanya Rehan sering datang terlambat ya? Iya Pak, Menurut Rehan, sudah berapa kali Rehan datang terlambat? sudah 5 kali Pak. Sudah 5 kali. Ya, Rehan sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya Pak. Ya, Rehan, berbuat kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Tapi yang terpenting, kita bisa belajar dari kesalahan dan berusaha untuk memperbaikinya. Apakah Rehan setuju? Baik Rehan, kita carikan solusinya bersama ya. Rehan datang terlambat pasti ada alasannya. Kenapa Rehan datang terlambat? Karena saya sering bergadang di HP, jadi terlambat bangun. Ya, Rehan tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Menurut Rehan, keyakinan kelas apa yang sudah Rehan anggap? Disiplin Pak. Ya, menurut Rehan disiplin itu penting atau tidak? Penting Pak, dengan disiplin saya bisa ke sekolah tepat waktu dan menghargai waktu. Betul Rehan, menghargai waktu itu penting dan bermanfaat untuk kita dan orang-orang sekitar kita. Ya Pak, saya mohon maaf karena sering terlambat. Ya Rehan, sikap yang baik yang sudah Rehan lakukan dengan meminta maaf. Menurut Rehan, apa yang Rehan lakukan agar tidak terlambat lagi? Saya akan lebih cepat dan tidak bergadang lagi Pak. Ya, bagus Rehan. Oh, Rehan sudah menemukan solusinya. Bapak akan bekerjasama dengan orang tuanya biar Rehan tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Sekarang Rehan silakan masuk kembali ke dalam kelas. Terima kasih. Ya, sama Rehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Ramadhanu. Terima kasih Pak sudah menasihati saya. Saya berjanji untuk tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farisa, tadi Bapak dengar laporan dari ketua kelas, katanya Farisa habis bertengkar ya sama Genta. Iya Bapak, saya kesal. Kenapa Farisa kesal? Genta mencontek pekerjaan saya. Bahkan tidak hanya PR, tugas saya juga selalu dicontek. Oh begitu, wajarlah jika Farisa marah dan kesal ya. Jika Bapak di posisi Farisa, Bapak juga pasti melakukan hal yang sama. Lalu apa yang Farisa lakukan terhadap Genta? Saya marah Pak, saya maki-maki Genta dan tanpa sadar saya memukul mejanya dengan kuat Pak. Oh begitu, pasti Farisa berbuat begitu karena ada alasan kan? Iya Pak, masa saya diam saja? Saya kan sudah bersusah payah belajar dan mengerjakan soal, tapi Genta hanya contek, tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kalau Farisa merasa marah karena tidak rela dicontek begitu saja oleh Genta. Bapak sangat menghargai tindakan Farisa yang tidak berbuat sampai memukul Genta. Sekarang coba Farisa pikirkan tindakan Farisa marah sampai mengebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak, Menurut Farisa, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? saling menghormati antar teman Pak. Ya, betul. Menurut Farisa, saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk Farisa? Penting Pak. Penting. Baik, karena itu penting, jadi keyakinan keras apa yang harus Farisa lakukan saat Farisa sedang marah? Harus bersabar. Ya, harus
harus bersabar. Apakah Farisa bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia. Apa hal yang Farisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus bersabar dan menahan saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada guru yang ada di kelas, Pak. Ya, cepat sekali tindakan Farisa. Farisa tetap semangat ya. Bapak sangat bangga sama Farisa. Sekarang Farisa boleh kembali ke dalam kelas. Ya, Pak. Terima kasih. Sama-sama Farisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Farisa Fitri. Saya senang berdiskusi dengan Pak Dani karena bisa menyelesaikan masalah di kelas. Saya akan lebih bersabar ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kali ini saya mendapat kesempatan untuk memberikan testimoni tentang rekan sejawat saya, yaitu Ilham Dhani SPD. Saya memang baru 2 tahun mengenal beliau, cuman kami secara personal cukup dekat karena kami menganggap bukan sekedar rekan kerja, tetapi lebih daripada itu kami seperti saudara di sekolah. Beliau adalah sosok inspiratif sekali. Jika Bapak Ibu tahu bahwa beliau adalah orang yang cepet kaki ringan tangan. Seperti itulah bahasa Minang, adalah orang yang bisa diandalkan dalam segala situasi dan kondisi. Merupakan sosok yang adaptif dan mampu berkolaborasi dengan baik dimanapun beliau berada. Tidak saja di sekolah, tetapi juga beliau luar biasanya di lapangan. Sehingga tidak heran kalau di kegiatan-kegiatan yang melibatkan kegiatan guru olahraga, di KKGO dan sebagainya, beliau adalah pengurus yang sangat diandalkan oleh tim KKG maupun orang-orang di dinas pendidikan. Nah, seperti itu kira-kira gambaran tentang rekan saya. Tentunya luar biasa dan 2 jempol untuk Pak Dani. Terima kasih.